Pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia, John Hetman, terang-terangan janji sikat mafia bola bikin Bung Towel Auto menangis. Pemirsa, legenda Malaysia Safi Salih, akui gak terima John Hetman sebut Malaysia tim abal-abal, sampai Ratu Tisa angkat suara. Benarkah? Semakin bisa membuat kaget sepak bola tanah air, pernyataan keras dan cerdas pelatih baru Timnas Indonesia, John Hetman, usai terang-terangan janji sikat mafia bola tukang menitip pemain di Timnas Garuda. Sampai berani senggol Malaysia, bahkan mengundang reaksi keras Safi Salih dan membuat Ratu Tisha angkat suara gini. Wah, 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 benarkah demikian? Mantap, alhamdulillah kabar gembira. Begini pengakuan jujur Oli Romeni jelang FIFA Series 2026. Sebut satu permintaan ini ke pelatih baru Timnas Indonesia, John Hetman. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Nah, ini baru jos gandos. Lagi dan lagi, Jai Itzes dan Emil Audero harumkan nama Indonesia di Italia. Sampai bikin supporter Timnas dibuat bahagia. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, PSSI secara resmi memperkenalkan John Hetman sebagai pelatih baru Tim Nasional Indonesia. Pelatih asal Kanada tersebut diperkenalkan kepada publik dalam agenda peresmian di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Hetman menyampaikan sejumlah pernyataan terbuka yang langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Dengan nilai kontrak yang disebut mencapai sekitar 670 juta rupiah per bulan, Hetman menegaskan bahwa keputusannya menerima tawaran PSSI tidak didorong oleh faktor finansial semata. Ia mengaku tidak mempermasalahkan gaji yang lebih kecil dibandingkan pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, seperti Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Menurut Hetman, kehadirannya di Indonesia dilandasi rasa cinta dan ketulusan terhadap sepak bola nasional. Ia juga menyadari besarnya kerinduan supporter Indonesia terhadap Shin Tae-yong. Saya tahu, banyak orang masih menginginkan Shin Tae-yong kembali. Itu hal yang wajar. Saya menghormatinya dan berjanji akan bekerja dengan dedikasi yang sama. Saya juga tidak ragu untuk berbicara dan berdiskusi langsung dengannya, ujar Hetman. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk sikap terbuka dan penghormatan terhadap pelatih sebelumnya yang memiliki rekam jejak kuat bersama Timnas Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Hetman juga menyampaikan sikap tegas terhadap praktik-praktik tidak sehat di sepak bola. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi upaya intervensi, termasuk dugaan menitipkan pemain ke dalam skuad Timnas. Saya tidak bisa diatur oleh kepentingan apapun. Jika ada pihak yang mencoba menitipkan pemain, termasuk dari dalam federasi sekalipun, saya tidak akan diam, katanya. Hetman bahkan menyatakan siap menempuh jalur resmi apabila menemukan pelanggaran serius. Ia menyebut akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bila diperlukan. Hingga kini, PSSI belum memberikan tanggapan khusus terkait pernyataan tersebut, namun menegaskan komitmen mendukung profesionalisme tim pelatih. Selain itu, Hetman juga melontarkan kritik terhadap Bung Towel, pengamat sepak bola nasional. Menurutnya, Bung Towel ini justru memperkeruh suasana dan tidak konsisten dalam memberikan penilaian terhadap Timnas Indonesia di era kepelatihan yang berbeda. Meski demikian, Hetman menegaskan dirinya tidak ingin terjebak dalam polemik di luar lapangan. Fokus utamanya adalah membangun tim yang solid dan kompetitif. Energi saya sepenuhnya untuk tim dan pemain. Saya tidak datang untuk meladeni opini yang tidak membangun, termasuk ucapan sampah Towel, ujarnya. Terkait rivalitas regional, Hetman juga menyinggung persaingan Indonesia dengan Malaysia. Ia menyampaikan pandangan kritis terkait isu naturalisasi pemain yang selama ini menjadi perdebatan di kawasan Asia Tenggara. Namun, Hetman menegaskan bahwa fokus utama Timnas Indonesia adalah memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas permainan. Di sisi teknis, Hetman memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pemain Timnas Indonesia, baik pemain lokal maupun naturalisasi. Ia menegaskan tidak ada jaminan tempat bagi siapapun tanpa memenuhi standar yang ditetapkannya. Saya hanya akan memilih pemain yang benar-benar siap dan memenuhi syarat. Nama besar tidak menjamin tempat di tim. Semua harus membuktikan kualitasnya di lapangan, tegas Hetman. Ia menambahkan bahwa keputusannya semata-mata didasarkan pada kebutuhan tim dan target prestasi jangka panjang. Evaluasi tersebut akan dilakukan secara objektif dan profesional tanpa pandang bulu.
Kehadiran John Hartman diharapkan membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Meski sejumlah pernyataannya menuai pro dan kontra, publik kini menantikan pembuktian nyata di lapangan. Tantangan besar menanti Hartman untuk membuktikan bahwa ketegasan dan keterbukaan yang ia sampaikan mampu berujung pada prestasi bagi skuad Garuda di level Asia. Di sisi lain, pernyataan terbuka pelatih baru timnas Indonesia John Hartman terus memantik reaksi dari berbagai pihak di kawasan Asia Tenggara. Kali ini, legenda striker timnas Malaysia Safi Salih ikut angkat bicara menanggapi sikap tegas Hartman yang sebelumnya menyinggung rivalitas Indonesia-Malaysia dan isu integritas sepak bola regional. Dalam sebuah pernyataan yang beredar di media olahraga Malaysia, Safi Salih dinilai menunjukkan nada sindiran terhadap langkah dan pernyataan Hartman. Safi menyebut bahwa komentar keras pelatih asal Kanada tersebut terlalu berlebihan dan berpotensi memanaskan suasana rivalitas yang seharusnya tetap dijaga secara sportif. Pelatih baru seharusnya fokus membangun timnya sendiri, bukan membuat pernyataan yang memancing kontroversi dengan negara lain, ujar Safi. Namun, sebagian pengamat sepak bola Indonesia menilai respon Safi tersebut lebih mencerminkan rasa tidak nyaman atau bahkan iri terhadap perubahan besar yang tengah dilakukan Indonesia. Hal ini tidak lepas dari pernyataan Hartman sebelumnya yang menegaskan komitmennya memberantas praktik tidak sehat, menolak intervensi, serta berani bersuara lantang soal integritas sepak bola. Safi juga menyinggung soal ambisi Indonesia yang dinilainya terlalu percaya diri di level Asia. Menurutnya, prestasi tetap harus dibuktikan di lapangan, bukan lewat pernyataan keras di luar pertandingan. Sepak bola tidak dimenangkan dengan kata-kata. Semua negara di Asia Tenggara punya mimpi besar, kata Safi. Meski demikian, respon Safi tersebut justru memicu perdebatan di kalangan supporter Indonesia. Banyak yang menilai pernyataan sang legenda Malaysia itu sebagai bentuk reaksi defensif atas kritik yang sebelumnya diarahkan Hartman terkait isu lama naturalisasi pemain dan integritas kompetisi. Sejumlah analis menilai, pernyataan Safi sulit dilepaskan dari kondisi sepak bola Malaysia yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sementara Indonesia justru terus berbenah dari sisi manajemen, pembinaan, dan transparansi. Sementara itu, reaksi keras dari legenda striker timnas Malaysia Safi Salih atas pernyataan tegas pelatih baru timnas Indonesia John Hartman kini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha. Dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga nasional, Ratu Tisha menegaskan bahwa komentar Safi tidak perlu diperpanjang dan mengingatkan semua pihak untuk fokus pada pengembangan sepak bola yang lebih profesional di Asia Tenggara. Kami di PSSI sangat menghargai kompetisi yang sehat dan konstruktif, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Rivalitas itu wajar, namun kita harus pastikan bahwa itu dilakukan dalam konteks yang positif dan menjunjung tinggi sportivitas, kata Ratu Tisha saat ditemui di Jakarta. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dan kami ingin semua pihak mendukung upaya kami untuk mencapainya. Saya percaya dengan kerja keras, disiplin, dan kolaborasi yang baik, kita bisa membuktikan bahwa timnas Indonesia layak bersaing di level Asia, tegas Ratu Tisha. Ketika ditanya mengenai komentar Safi Salih yang menyebut Hartman seharusnya lebih fokus pada timnya sendiri daripada berbicara tentang negara lain, Ratu Tisha menilai bahwa itu adalah bagian dari dinamika kompetisi antar negara. Ia pun menyarankan agar komentar seperti itu tidak diambil terlalu serius. Rivalitas antar negara itu sudah menjadi bagian dari sepak bola. Kita semua punya semangat untuk membawa negara kita berprestasi. Tapi mari kita jaga agar komentar-komentar itu tetap dalam konteks yang membangun, ujar Ratu Tisha. Ia juga menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu biasanya muncul dalam situasi persaingan yang sengit. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana tim, pemain, dan pelatih fokus pada pencapaian yang lebih besar. Dalam hal ini, PSSI tetap mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh John Hartman untuk membangun timnas Indonesia yang kuat dan berprestasi. Tanggapan dari luar lapangan tidak akan mengganggu fokus kita, kata Ratu Tisha. PSSI juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi pelatih dan tim untuk bekerja tanpa tekanan dari luar. Ratu Tisha mengingatkan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta sepak bola muda yang siap bersinar di kancah internasional. Dan tugas PSSI adalah memberikan dukungan terbaik agar mereka bisa berkembang secara maksimal. Fokus kami adalah menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat, bersih, dan profesional. Kami ingin timnas Indonesia menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu harus dimulai dengan pembinaan yang solid dari usia dini, ujarnya. Kami mengajak semua supporter untuk tetap mendukung timnas Indonesia dengan semangat yang positif. Fokus kita sekarang adalah menuju kejayaan sepak bola Indonesia di Asia dan dunia, pungkasnya. Dengan pernyataan ini, Ratu Tisha berharap bisa menenangkan situasi yang sempat memangas dan mengingatkan semua pihak untuk menjaga rivalitas yang sehat. Indonesia, menurutnya, berada di jalur yang tepat untuk terus berkembang dan membuktikan kapasitasnya di dunia sepak bola internasional.
Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Ole Romeni menyuarakan harapannya agar timnas Indonesia segera menemukan sosok pelatih yang benar-benar tepat untuk membawa Garuda bangkit. Saat ini, timnas Indonesia tengah berada dalam masa transisi usai berpisah dengan Patrick Kluivert. Nama John Herdman pun mencuat sebagai kandidat kuat yang disebut-sebut bakal segera diperkenalkan secara resmi oleh PSSI. Pelatih tersebut dijadwalkan diresmikan pada awal tahun depan dan langsung memulai tugas menukangi skuad merah putih. Pergantian pelatih ini memunculkan optimisme baru, terutama setelah performa timnas dinilai mengalami penurunan di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Ole Romeni mengakui rasa kecewanya masih membekas akibat kegagalan Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Patrick sebelumnya diamanahkan untuk membawa timnas menembus turnamen sepak bola tertinggi dunia tersebut, namun target itu tak tercapai. Kekecewaan semakin terasa karena timnas sebenarnya sudah sangat dekat, hanya terpaut satu langkah menuju putaran keempat kualifikasi, jarak terdekat sepanjang sejarah untuk tampil di panggung Piala Dunia. Setiap kali mendengar orang membicarakan Piala Dunia, hati saya terasa sakit, ungkap Ole. Rasa itu justru semakin menyakitkan seiring makin dekatnya turnamen, ujarnya, dikutip dari bolasport.com yang melansir Algemeen-Dagblad. Meski begitu, pemain Oxford United tersebut menilai Kluivert sebagai sosok yang dekat dengan para pemain. Ia merasakan langsung perhatian sang pelatih, terutama saat dirinya mengalami cedera panjang dan tak bisa memperkuat timnas. Pengalaman Kluivert sebagai mantan pemain top dunia dinilai sangat bermanfaat. Para pemain bisa menyerap banyak pelajaran, khususnya dalam hal-hal detail di lapangan. Bekerja dengannya sangat menyenangkan. Kluivert adalah pelatih yang memahami saya, tutur Ole. Dia pernah bermain di level tertinggi dan tahu betul detail kecil yang penting. Ole juga memahami betapa beratnya tugas menjadi pelatih timnas Indonesia. Tekanan besar tak terelakkan ketika harus memimpin negara dengan basis supporter sepak bola yang sangat fanatik. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah utama, di samping tuntutan untuk menghadirkan prestasi. Dengan potensi besar yang dimiliki skuad Garuda, Ole yakin pelatih baru nanti mampu memaksimalkan kekuatan tim. Namun ia menegaskan bahwa tekanan tetap menjadi faktor krusial. Saya masih merasakan dampaknya, tapi tekanannya memang terlalu besar, kata Ole. Melatih Indonesia, negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, jelas bukan pekerjaan yang mudah. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tampil gemilang dan sukses mengantar Sassuolo mencuri 1 poin penting saat bertandang ke markas Bologna dalam lanjutan Liga Italia, Senin 29/2025. Bermain disiplin dan solid, Sassuolo kembali membuat Rossoblu gagal mematahkan kutukan stadion Renato Dall'Ara. Bologna yang sebelumnya menelan 2 kekalahan beruntun dari Cremonese dan Juventus harus kembali puas berbagi angka. Meski menutup tahun dengan penuh kebanggaan usai menjuarai Coppa Italia untuk pertama kalinya dalam 51 tahun, performa mereka di kandang masih jauh dari kata konsisten. Dalam laga yang berjalan ketat tersebut, Jay Itzes menjadi salah satu kunci keberhasilan Sassuolo. Mengutip laporan La Gazzetta, bek andalan timnas Indonesia itu tampil tenang dan konsisten di jantung pertahanan, membuat lini serang Bologna kesulitan mengembangkan permainan. Absennya Federico Bernardeschi dan Nicolo Cambiaghi memaksa pelatih Bologna Vincenzo Italiano mengandalkan Riccardo Orsolini di sisi kanan, Rowe di kiri, serta Thais Dallinga sebagai ujung tombak. Namun alur serangan Bologna kerap melambat dan mudah terbaca. Situasi ini dimanfaatkan Sassuolo yang bermain lebih rapi dan disiplin di bawah arahan Fabio Grosso. Nero Verdi mengandalkan Andrea Pinamonti sebagai poros serangan dengan sejumlah peluang berbahaya tercipta. Salah satunya datang dari sepakan Lauriente yang nyaris berbuah gol dan membuat publik tuan rumah was-was. Di lini belakang, Jay Itzes tampil lugas dan penuh konsentrasi. Ia beberapa kali mematahkan serangan Bologna yang mulai meningkatkan intensitas permainan menjelang akhir babak pertama. Namun kebuntuan akhirnya pecah di babak kedua, saat umpan silang rendah Zortea diselesaikan Fabian untuk membawa Bologna unggul. Gol tersebut sempat membangkitkan agresivitas Rossoblu yang kembali menekan dengan ciri khas high pressing ala Italiano. Sassuolo terlihat goyah, tetapi tetap tenang. Titik balik datang lewat situasi bola mati. Sepak pojok Lauriente berhasil dimanfaatkan Muharemovic dengan sundulan tajam, memanfaatkan kesalahan antisipasi kiper Ravagia. Gol ini menjadi penyeimbang sekaligus meredam tekanan tuan rumah. Setelahnya, Italiano melakukan sejumlah pergantian dan mengubah pendekatan menjadi lebih menyerang.
namun pertahanan Sassuolo tetap kokoh. Jay-Itzes kembali curi perhatian di menit-menit akhir lewat duel-duel krusial dan kecermatannya membaca arah bola. Bersama Muharemovic, ia membentuk tembok pertahanan yang sulit ditembus hingga laga usai. Hasil imbang ini dinilai adil bagi kedua tim. Bologna kembali mendapat pekerjaan rumah soal konsistensi di kandang, sementara Sassuolo pantas pulang dengan kepala tegak. Berkat kepemimpinan dan disiplin Jay-Itzes di lini belakang, Sassuolo kini bertengger di posisi ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Adapun Bologna berada di peringkat ke-7 dengan 26 poin. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero kembali menunjukkan performa impresif meski harus menelan kekalahan bersama Cremonese saat menjamu Napoli dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Bermain di Stadion Giovanni Zini, Minggu 28 Desember 2025, Cremonese dipaksa menyerah dengan skor 0-2 dari tim papan atas klasemen tersebut. Dalam laga ini, Emil Audero dipercaya turun sebagai starter dan langsung mendapat ujian berat. Napoli tampil dominan sejak awal pertandingan dan terus menekan pertahanan tuan rumah. 2 gol kemenangan tim tamu seluruhnya dicetak oleh Rasmus Højlund, masing-masing melalui gol cepat pada menit ke-13 serta 1 gol tambahan menjelang akhir babak pertama. Meski kebobolan 2 gol, Emil Audero tetap tampil menonjol. Penjaga gawang berdarah Indonesia itu mencatatkan 6 penyelamatan krusial, termasuk 2 save dari dalam kotak penalti, serta 1 high claim penting saat mengamankan umpan silang lawan. Berkat aksinya di bawah mistar, Emil bahkan dinobatkan sebagai pemain dengan rating tertinggi versi SofaScore dalam pertandingan tersebut. Kekalahan ini membuat Cremonese harus tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Sementara itu, Napoli semakin kokoh di papan atas dan terus membayangi AC Milan dengan menempati peringkat kedua klasemen dengan raihan 34 poin. Laga ini juga menjadi pertandingan penutup bagi kedua tim di sepanjang tahun 2025. Setelahnya, Cremonese dijadwalkan menghadapi Fiorentina pada Minggu 4 Januari 2025, sementara Napoli akan melakoni laga berat melawan Lazio di hari yang sama. Meski belum resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, nama John Herdman sudah lebih dulu memancing antusiasme publik Kanada. Sejumlah netizen negeri Daun Maple bahkan mengaku tak sabar menantikan kemungkinan laga persahabatan antara Kanada dan skuad Garuda di bawah arahan pelatih asal Inggris tersebut. Bagi masyarakat Kanada, John Herdman bukan sosok asing. Ia adalah figur penting di balik keberhasilan Timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, pencapaian bersejarah yang membuat namanya sangat dihormati. Tak mengherankan jika kabar kepindahannya ke Timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di berbagai media dan forum sepak bola Kanada. Di kolom komentar salah satu media Kanada, antusiasme itu terlihat jelas. Seorang netizen dengan akun Bleeding Red mengungkapkan harapannya bisa menyaksikan laga persahabatan antara Indonesia dan Kanada dalam beberapa tahun ke depan. Hari-hari bahagia akan segera datang ke Toronto. Saya bisa membayangkan dalam 3 tahun ke depan ada pertandingan persahabatan TFC Indonesia dan juga Kanada Indonesia. Tulisnya, seperti dikutip tv1news.com dari media Kanada, Waking Thread. Timnas Indonesia sendiri memang tengah menyiapkan agenda besar ke depan yang menuntut persiapan matang. Karena itu, bukan hal mustahil jika nantinya skuad Garuda menggelar laga uji coba melawan tim kuat sekelas Kanada. Pertandingan semacam ini tentu akan menarik, sekaligus menjadi tolok ukur kekuatan Timnas Indonesia di era kepelatihan John Herdman. Mulai 2026, John Herdman diproyeksikan memimpin Timnas Indonesia dalam berbagai ajang penting, termasuk Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Tak hanya itu, ia juga mengemban tugas jangka panjang untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Potensi duel persahabatan melawan Kanada pun dinilai bisa menjadi salah satu bagian penting dari proses tersebut. Striker Timnas Indonesia, Ole Romeni, akhirnya mengungkap kisah di balik keputusannya menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia menjadi bagian dari gelombang pemain diaspora yang memperkuat skuad Garuda di era kepemimpinan Erick Thohir di PSSI. Ole Romeni mengucapkan sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025 di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Tak lama berselang, ia menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 saat bertandang ke markas Australia. Sejak itu, nama striker Oxford United tersebut langsung melejit dan merebut hati publik tanah air berkat torehan 3 gol dari 6 penampilannya bersama Merah Putih. Di balik kesuksesannya, tersimpan cerita menarik tentang awal mula ketertarikannya membela Timnas Indonesia. Romeni mengaku, keputusan itu berawal dari sebuah berita olahraga yang ia baca. Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan bahwa dirinya memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Seorang wartawan menulis berita bahwa saya bisa bermain untuk Indonesia, ujar Romeni, dikutip dari ad.nl. Setelah itu, kabar tersebut diangkat oleh banyak media lain. Berita itu rupanya langsung menarik perhatian PSSI. Federasi kemudian menghubungi Romeni dan menanyakan kesediaannya membela timnas Indonesia di level internasional. Namun, striker berusia 25 tahun itu mengaku awalnya sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya memenuhi syarat membela Indonesia melalui garis keturunan sang nenek. Saya menerima telepon dari Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Tetapi jujur saja, saya bahkan tidak tahu bahwa saya memenuhi syarat untuk bermain bagi Indonesia, ungkapnya. Karena itu, ia pun meminta penjelasan kepada sang ibu terkait asal-usul keluarganya. Kepastian baru didapat setelah ibunya menemukan akta kelahiran sang nenek. Dari dokumen tersebut, terungkap bahwa nenek oleh Romeni, Helen Wilhelmina Romeni, lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 2 April 1923. Fakta inilah yang menjadi dasar kuat bagi proses naturalisasi Romeni. Oleh pun mengenang bahwa sang nenek sepanjang hidupnya selalu merasa sebagai orang Indonesia meski tinggal di Belanda. Cerita-cerita tentang keindahan Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, kerap diceritakan kepada cucu-cucunya, termasuk dirinya. Ibu saya menemukan bahwa nenek memiliki akta kelahiran Indonesia, dan itulah alasan saya bisa bermain untuk Indonesia, kenang oleh. Nenek saya selalu merasa sebagai orang Indonesia di Belanda dan sering memuji Sumatera. Saya tumbuh dengan cerita-ceritanya, meski saat itu saya sendiri belum pernah ke Indonesia. Pengalaman pertamanya bermain di Indonesia pun meninggalkan kesan mendalam. Oleh mengaku terpesona dengan atmosfer Stadion Gelora Bung Karno, yang menurutnya jauh lebih dahsyat dibandingkan stadion-stadion besar di Eropa. Pertandingan internasional pertama saya di Indonesia terasa sangat aneh, ujarnya. Suasananya seperti 3 kali lipat dari The Kuip. Momen paling berkesan baginya terjadi saat mencetak gol melawan Bahrain. Ketika saya mencetak gol, saya benar-benar merasakan Gelora Bung Karno bergetar, tutur Oleh. Perasaan itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Energi yang dilepaskan sungguh luar biasa. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke rakyat jelata.